Ini guys, wah yang ini udah pasti jelas. Kalian cepat atau lambat, kalian pasti mengalami kebotakan. Apa itu ya? Gila. Itu yang membuat saya stres. Dan saya mencari banyak alternatif untuk pengobatan itu guys. Dan itu merupakan salah satu tanda yang perlu kalian waspadai gitu guys ya. Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya, channel Hayat Aspan Turki guys. Oke, by the way, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda awal ketika kita akan mengalami kebotakan guys. Oke, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh gitu guys ya, jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya ini gitu ya. Karena dengan kalian subscribe, kalian menghargai karya-karya yang saya buat gitu guys. Dan dengan kalian subscribe juga, kalian tidak akan ketinggalan informasi seputar kebotakan dan Hayat Aspan di Turki guys. Oke, jangan lupa subscribe dulu, oke. Tekan yang warna merah ini dulu guys. Oke, terima kasih atas subscribe-nya guys. Semoga saran dan kritik kalian bisa menambah semangat saya gitu guys. Apa saja sih tanda-tanda ketika kita akan mengalami yang namanya kebotakan guys? Nah, ini menurut idntimes.com gitu guys ya. Karena saya bukan dokter, jadi saya mengutip sebuah website gitu guys. Dan tanda-tanda ini memang real gitu ya, terjadi kepada saya gitu guys. Lalu apa saja sih tanda-tanda ketika kita akan mengalami yang namanya kebotakan guys gitu ya? Kebotakan yang saya maksud di sini ya kebotakan keturunan gitu guys ya, yang sering terjadi pada mereka yang mengalami kebotakan keturunan gitu ya. Jadi ada tanda-tandanya nih guys yang bisa kita lihat pada saat kita akan mengalami namanya kebotakan gitu guys. Yang pertama yaitu rambut kita itu semakin rusak guys. Ini terjadi pada saya gitu guys. Waktu itu saya kelas 3 SMA, rambut saya itu semakin lepek, semakin keriting gitu guys. Jadi pada saat saya bandingkan waktu rambut saya zaman SMP itu ya, zaman rambut SMP saya itu biarpun panjang itu ya nggak sekeriting pada saat saya SMA gitu. Jadi pada saat itu teman saya komen pada saat saya kuliah semester pertama, rambut lu kok semakin keriting, Zain gitu kan. Dia tanya gitu kan, masa sih gitu kan. Ya saya nggak curiga gitu. Yang jelas pada saat itu, pada saat saya bandingkan dengan SMP itu, rambut saya itu lepek, kayak ada apa, kayak semakin keriting, terus juga ada apa, kayak semacam di rambutnya itu ditali gitu guys. Kayak ada ujungnya gitu, ada bentolan di ujung rambutnya itu guys. Itu sih yang saya rasakan pada saat saya mengalami awal-awal kebotakan gitu guys. Dan saya itu baru sadarnya waktu saya baca artikel ini gitu guys. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali kalau itu tanda-tanda kebotakan gitu ya. Baru sadar barusan setelah baca artikel itu tadi. Terus yang kedua itu guys, yang juga saya alami yaitu rontok pada saat saya nyisir rambut, dan juga pada saat kita keramas, pada saat kita mandi. Nah, ini juga terjadi kepada saya guys. Maklum rambut saya itu kan ikal keriting gitu ya. Nah jadi ketika saya mau keluar gitu ya, ketika bangun tidur, itu yang namanya rambut saya ini harus kita sisir. Sisir pun itu nggak mempan guys, itu masih berantakan. Terkadang saya harus pakai pomade gitu ya. Tapi terus terang pomade ini saya jarang pakai karena saya nggak suka berminyak banget gitu waktu saya masih punya rambut itu guys. Jadi pada saat saya nyisir itu ya, pada sekitar saya kuliah semester 3 gitu ya, namanya keramas sama nyisir rambut itu banyak banget rambut yang gugur guys. Ya tidak terlalu banyak sih, tapi lebih banyak daripada biasanya gitu pada saat saya masih zaman SMA gitu ya. Dan itu
Saya nggak nyadar juga sih kalau itu memang tanda-tanda kebotakan gitu ya guys. Nah, itu sih salah satu tanda-tanda kalau kita akan mengalami kebotakan. Yang nomor 2 itu ya guys ya. Terus yang nomor 3 guys, untuk selanjutnya itu adalah hilang rambut di bagian yang lainnya guys. Nah, biasanya itu di bagian alis. Dan kadang orang tuh tidak banyak orang menyadari bahwa kehilangan rambut pada alis itu merupakan salah satu tanda kita akan mengalami kebotakan guys. Dan itu merupakan salah satu tanda yang perlu kalian waspadai gitu guys ya, bagi kalian yang tiba-tiba alis kalian hilang. Tapi terus terang untuk yang ini saya tidak mengalami guys, karena pada saat sekarang ini alis saya tetap masih tebal gitu guys. Oke, itu yang nomor 3 guys. Terus yang nomor 4 nih guys. Nah ini udah jelas nih ya, kita mengalami yang namanya penipisan rambut guys. Nah ini udah jelas, ini udah tanda-tanda kita semakin dekat dengan namanya kebotakan guys. Terus terang karena menipisnya rambut kita ini, kita akan semakin kurang percaya diri guys. Penipisan rambut ini bisa disebabkan oleh hormon DHT guys, karena kita semakin dewasa, hormon DHT kita itu semakin banyak diproduksi. Dan tetap saya bilang gitu di video sebelumnya gitu, karena rambut kita itu tidak tahan terhadap hormon DHT guys, jadi semakin menipis gitu ya. Jadi semakin folikel rambut kita itu semakin banyak yang hilang, jadi semakin menipis gitu guys. Itu ya yang nomor 4. Terus yang nomor 5 itu munculnya pitak guys. Muncul pitak itu kayak di sini tiba-tiba botak gitu ya. Di bagian sini botak sedikit. Itu biasanya botak yang bukan keturunan sih guys, tapi bisa juga kena ke bagi kalian yang keturunan juga sih. Tapi kebanyakan yang disebabkan oleh kebotakan yang disebabkan oleh imun yang menyerang diri kita sendiri. Akan tapi biasanya kebotakan ini itu bisa pulih dengan sendirinya. Jadi nanti rambutnya itu bisa tumbuh sendiri gitu ya. Tapi bisa juga kalian itu mengalami botak keturunan juga gitu guys. Misalnya ini apa di sini kalian ada pitak, itu semakin menyebar nanti guys. Untuk yang nomor 5 ini guys ya, itu tadi yang nomor 5. Terus yang nomor 6 nih guys. Wah, yang ini udah pasti jelas. Kalian cepat atau lambat kalian pasti mengalami kebotakan. Apa itu ya? Yang nomor 6. Yang nomor 6 itu adalah garis rambut semakin ke atas guys, atau hairline itu semakin ke atas gitu ya. Nah, hairline pada rambut kita itu akan semakin ke atas gitu guys. Nah, itu terjadi pada saya juga. Itu guys ya. Ya, terus juga berbentuk M. Nah, itu juga ciri khas kalau kita itu udah pasti mengalami kebotakan keturunan gitu guys. Jadi nanti M gitu ya. Nah, itu udah jelas karena hormon DHT kalian mempunyai keturunan botak mungkin juga ya. Jadi kalian di sini semakin hairline-nya itu semakin ke atas berbentuk M, terus juga bisa aja dia berbentuk O gitu, semakin dari sininya itu botak. Nah, bisa saja. Yang jelas itu hairline-nya itu semakin ke atas guys. Itu merupakan salah satu tanda kita semakin dekat dengan yang namanya kebotakan guys. Saya mengalaminya juga yang jelas. Terus yang terakhir nih guys, botak di bagian crown guys, di bagian tengah kepala ini. Nah, itu botaknya itu semakin menipis gitu guys ya, menipis dikit gitu. Lama-lama itu guys ya, itu bisa semakin ke depan. Itu saya mengalami banget guys, karena terus terang saya botak di awal itu ya, awal-awal saya mengalami kebotakan itu pada tengah guys. Jadi pada saat itu guys ya, saya happy aja karena di tengah itu nggak kelihatan dari depan gitu guys. Tapi setelah saya semester akhir itu guys ya, semester 8 gitu ya, botak yang di tengah itu malah tambah merapat ke depan gitu guys. Semakin, jadi di tengah
terus merambat ke depan gitu guys. Gila, itu yang membuat saya stres dan saya mencari banyak alternatif untuk pengobatan itu guys, sehingga saya pakai minoxidil, biotin dan kawan-kawan itu tetap nggak mempan guys, gitu ya. Itu istilahnya trigger penyebab saya itu pusing gitu guys karena kebotakan ini guys, yaitu pada saat di tengah itu langsung ke bagian depan gitu guys, ke bagian depan gitu guys. Gimana nggak stres gitu ya, yang namanya percaya diri itu langsung hilang guys. Ya mau gimana lagi, itu sih guys yang bisa saya sharing gitu ya, yang bisa saya sharing kepada kalian tentang apa-apa saja sih tanda-tanda seseorang itu akan mengalami kebotakan guys, gitu ya. Dan itu mungkin bisa menjadikan kalian bisa menjadikan alarm bagi kalian gitu ya. Kalian harus mempersiapkan jika kalian tidak ingin botak gitu guys. Ya salah satunya kalian nabung untuk pergi hair transplant nih, kalau kita berbicara solusi yang permanen gitu guys ya. Nah ketika kalian mengalami hal-hal tersebut, kalian bisa persiapin, bisa nabung. Jadi ketika nanti kalian udah bener-bener botak nih, kalian udah siap untuk pergi hair transplantasi rambut ke Turki gitu guys. Oke, itu aja sih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian yang akan mengalami kebotakan gitu guys ya. Kalian bisa melakukan lebih dini pencegahan agar kalian tidak mengalami kebotakan guys. Itu saja sih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys. Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah gitu ya. Bagi kalian yang pengen pergi hair transplant ke Turki, tetap sabar karena kesehatan tetap yang nomor satu guys. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botakers.